Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada Bapak Wiwin Kusumatmaja Putra selaku dosen pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Di sini saya Angelina Monte dari Prodi Akuntansi mau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sosial budaya maritim. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu Benua Maritim Indonesia atau BMI. Benua Maritim Indonesia atau BMI adalah wilayah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara di atasnya, tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan sosial budaya. Negara maritim dalam tinjauan ekonomi ada dua, yaitu yang pertama, sektor maritim dan kelautan Indonesia diperkirakan dapat menjadi tumpuan pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim dan kelautan yang besar dan beragam. Selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Posisi Indonesia berada pada daerah tropis, tepatnya dalam posisi silang antara dua buah benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga diapit oleh dua buah samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sering kita sebut Nusantara. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa, berarti pulau, dan kata antara yang berarti diapit dua laut atau dua benua. Luas wilayah dan jumlah pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia yang ditambah dengan jalur laut 12 mil, yaitu 5,8 juta kilometer, terdiri dari daratan 1,9 juta kilometer kuadrat, laut 3,1 juta kilometer kuadrat. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Dari jumlah tersebut, baru 6.000 pulau yang mempunyai nama. Aspek sosial budaya negara Indonesia sebagai negara maritim terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek sosial, di mana aspek sosial dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, di masa lalu laut merupakan tempat saling berinteraksi antara satu kerajaan dengan yang lain yang terbangun lewat transaksi perdagangan. Yang kedua, masyarakat maritim meyakini bahwa lautan merupakan suatu sumber daya alam yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lebihnya dijual untuk keuntungan. Aspek yang kedua yaitu aspek budaya yang terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, budaya melaut dan bertempur sudah lama dimiliki bangsa Indonesia yang membangun kekuatan maritim untuk digunakan sebagai instrumen politik. Yang kedua, budaya maritim yang memuat industri perkapalan, pelayaran, perdagangan laut, pengetahuan bahari, dan wisata bahari akan menjadi motor pembangunan ekonomi bangsa. Selanjutnya yaitu potensi kemaritiman Indonesia yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu sumber daya dapat dipulihkan atau disebut juga dengan renewable research. Ada potensi daya perikanan laut, ada hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Fungsi dari hutan mangrove ini yaitu yang pertama, menyusun mekanisme antara komponen mangrove dengan ekosistem lain, pelindung pantai, dan pengendali banjir. Yang kedua, sebagai penyerap bahan pencemar, sumber energi bagi biota laut. Yang ketiga, menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumber daya hayati di perairan. Yang keempat, sebagai sumber kayu kelas 1, bahan kertas, dan arang. Padang lamun dan rumput laut. Padang lamun mempunyai fungsi yang pertama yaitu meredam ombak dan melindungi pantai. Yang kedua, daerah asuhan larva.
Tiga, tempat makan. Yang keempat, rumah tempat tinggal biota laut. Yang kelima, wisata bahari terumbu karang. Selanjutnya, peran terumbu karang yaitu pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Yang kedua, sebagai habitat tempat mencari makanan. Potensi yang kedua yaitu sumber daya yang tidak dapat dipulihkan atau disebut juga dengan unrenewable resource. Yang pertama, bahan tambang dan mineral. Bahan tambang dan mineral yang terdapat di laut Indonesia yaitu bahan bangunan, pasir besi, batu apung, mineral radioaktif, garam, titanium, lempung koalim, emas, dan koromium. Yang kedua, minyak dan gas bumi. Berikut contoh-contoh potensi sektor ekonomi maritim. Yang pertama yaitu sektor perikanan. Yang kedua ada sektor perkebunan. Yang terakhir yaitu kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Besarnya potensi kelautan tersebut ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini terlihat di mana kondisi sosial ekonomi nelayan kita sangat jauh berbeda dengan potensi sumber daya alamnya. Rata-rata pendapatan per kapita nelayan tersebut tidak lebih dari 15.000 per bulan. Beberapa tulisan mengenai nelayan yang menggambarkan tentang kemiskinan atau kondisi ekonomi nelayan seperti berikut. Tulisan Mubiarto misalnya menganalisis perekonomian masyarakat nelayan miskin di Jepara. Penelitian ini menunjukkan adanya dominasi atau eksploitasi dari nelayan kaya terhadap nelayan miskin. Hampir sama dengan penelitian di atas. Selanjutnya Mubiarto dan Sutrisno juga melihat kemiskinan nelayan di Kepulauan Riau. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekiranya jika ada dalam perkataan yang salah, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.